Halo, welcome to my YouTube channel Bilik Nizam. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang lebih sering saya bilang si hitam manis, karya dari Syahid Muhammad. Apalagi kalau bukan Egosentris judul bukunya. Ini karya pertama dari Syahid Muhammad, tapi buku ketiga, karena buku pertama dan kedua itu ditulis bareng dengan Stefani Bella. Dan buku ini diterbitkan oleh Gradient Media Tama. So, kita bakalan review mulai dari covernya terlebih dahulu. Cover buku ini dominan dengan warna hitam, jelas menambahkan kesan keren dan elegannya. Tapi yang menarik dari buku ini, di cover depannya ada sedikit gambar seperti semesta. Ini menambah kesan simpelnya. Lalu judulnya yang berjudul Egosentris itu bertulis warna putih dengan font yang menarik. Efek timbul dari gambar dan buku ini jelas terasa ya. Mungkin nama efeknya emboss ya. Jadi teman-teman sekalian, ini menambah kesan simpel dan elegan dari buku karya Syahid Muhammad. Selain itu, yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama di buku ini adalah tulisan di depan cover dan di belakangnya. Kelihatan? Kalau tidak saya bacakan. Aku adalah rahasia yang semakin nyaring di dalam sepi. Gila. Ini kalimatnya saja sudah membuat saya waktu itu memutuskan ini pasti cerita di dalamnya gue banget. Lalu di belakangnya juga ada tulisan, pada bait kesekian diksi-diksi yang berbaris, kehilangan arah setelah koma yang berkepanjangan. Mereka baru menyadari bahwa dirinya hanyalah potongan tanya utusan penyair agung yang saling mencari penjelasan, saling mengartikan maknanya sendiri, kemudian tetap menjadi tanya, tetap mencari dan menemukan. Untuk yang ketakutan dan bersembunyi, untuk yang dibedakan dan diasingkan, tegak dan hiduplah. Kalimatnya langsung menyentuh ke hati. Dari membaca bagian belakangnya saja dan di depan, saya menerka waktu itu isi buku ini bakalan dekat banget dengan kehidupan sekitar kita. Terlebih lagi di bait terakhirnya, untuk yang ketakutan dan bersembunyi, untuk yang dibedakan dan diasingkan. Seakan-akan penulis ingin memberi gambaran kalau tokoh yang ada di dalam buku ini diasingkan, dibedakan, ketakutan dan memutuskan untuk sembunyi. Namun ditegaskan juga di akhirnya, yaitu tegak dan hiduplah. Itu perkiraan saya ketika pertama kali melihat cover dari buku Egosentris. Lalu bagaimana dengan isinya? Mari kita lihat bersama. Kita masuk di dalam bukunya. Di halaman pertama, penulis langsung meletakkan prolog sebelum masuk ke dalam ceritanya, kisah dari tokoh yang ada di dalam buku Egosentris. Lalu di setiap buku ini, menjelang masuk ke dalam cerita selanjutnya, penulis menyematkan sebuah lembaran kertas berwarna hitam. Dengan beberapa kalimat saya akan menggambarkan bagaimana inti dari cerita sebelumnya menjelang kita masuk ke cerita selanjutnya. Kalau membeli buku ini di toko buku terdekat ataupun toko buku kesayangan kita, bakalan dikasih pembatas buku seperti ini. Pembatas bukunya mirip banget dengan cover di depan buku. Simple juga dan keren. Buku dengan judul Egosentris ini dirangkum dengan jumlah 371 halaman, termasuk ucapan terima kasih dari Syahid Muhammad. Baik, cerita di dalam buku ini sangat dekat dengan kita, dan kenapa baru direview di tahun 2020 ini, walaupun buku ini cetakan pertamanya pada bulan Maret 2018, cetakan ke-7 bulan Juli 2019, dan mungkin cetakan selanjutnya yang saya tahu perkembangannya sudah bukan ini lagi gambar di depannya, atau mungkin lebih elegan lagi. Tapi yang jelas kenapa direview di tahun 2020, buku ini layak dibaca untuk pecinta novel, dan buku ini bercerita tentang kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Berikut kisahnya. Ada 3 tokoh utama di dalam buku ini, digambarkan dengan karakter yang sangat jelas oleh Kak Iit. 1. Saka, kedua Fana, ketiga Fatih. 3 orang mahasiswa yang kebetulan kuliah di jurusan yang sama, yaitu jurusan psikologi. Mungkin dari sini teman-teman sudah bisa menebak
Psikologi berarti bercerita tentang kehidupan sosial ataupun tentang manusia. Ini bakalan jadi cerita yang menarik untuk kita simak selanjutnya. Saka digambarkan oleh penulis sebagai laki-laki yang rupawan, itu pastinya, karena siapapun wanita yang berbicara dengan Saka, Saka mampu mengambil hatinya. Sedangkan Fana, tokoh wanita yang digambarkan sebagai perempuan yang serba menuruti aturan, terutama aturan dari mama dan papanya. Lalu Fatih digambarkan dengan sosok yang suka menulis jurnal-jurnal harian dan selalu membuat teori dari keresahan sehari-hari, dengan tipe anak laki-laki yang pendiam, tidak terlalu banyak bicara, dan dengan sikapnya yang dingin. Fatih, Fana, dan Saka bertemu di jurusan psikologi, tapi Saka dan Fana sudah berteman dari SMA dan kebetulan mereka satu kelas ketika duduk di kelas 3 SMA. Mereka sudah lebih akrab terlebih dahulu. Ketika masuk di jurusan psikologi, mereka akhirnya berteman dan menjadi sahabat bersama Fatih. Ini novel yang bukan hanya bercerita tentang cinta biasa. Oke, Fatih punya pacar, Fana pun akhirnya nanti punya pasangan juga. Namun ada hal menarik dan beberapa kejadian yang harus mereka lalui dan menguji persahabatan mereka. Dan juga menceritakan bagaimana keadaan sosial yang ada di lingkungan kita. Mungkin semisal media sosial yang isinya adalah orang-orang yang saling dan senang menyalahkan atau yang suka memfitnah dan menghina. Belakangan ini banyak sekali yang mengisi cacian, hinaan, atau mengejek dengan balutan bercanda atau prank. Dan buku ini mengulasnya dalam bentuk novel. Saya rasa sangat relate dengan kejadian kita di tahun 2020 ini. Saka juga hidup dari keluarga yang sederhana. Dia tumbuh sebagai anak muda yang harus kuat karena ditinggalkan oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Dan di masa lalunya ayahnya selalu mendidik Saka dengan keras, namun bukan kasar. Lalu Saka ingin meniru bagaimana ayahnya berperilaku. Namun Saka melakukan hal yang salah. Sampai akhirnya dia ditegur oleh ibunya. Saka memang melakukan hal yang benar, tapi ayahmu tidak mengajarkan cara-cara yang keras dan kasar seperti ini. Niatnya baik agar adik-adiknya bisa mandiri dan bisa kuat nantinya. Cuma cara yang dilakukan oleh Saka mungkin terbilang salah. Sementara Fana hidup dari orang tua yang berkecukupan. Dan kebetulan juga memang papa dan ibunya jurusan psikologi dan akhirnya mengarahkan Fana juga masuk di jurusan psikologi. Awalnya Fana menolak dan tidak ingin, tapi akhirnya Fana mengikuti. Yang penting orang tuanya senang dan hidupnya tidak sulit dan susah. Fatih yang akhirnya hidup bersama orang tuanya yaitu ibunya, walaupun sebelumnya juga digambarkan di dalam buku ini ayahnya Fatih juga hidup sebenarnya, tapi akhirnya meninggal dunia karena dituduh oleh orang-orang yang ada di sekitar sana mencuri amplop masjid. Dari kisah ini saja dapat disimpulkan sangat dekat cerita ini dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Terlalu banyak orang yang bisa dengan cepat menilai tanpa tahu bagaimana keadaan seseorang. Kita terlalu sering menilai seseorang tanpa mendengarkan alasannya. Kita merasa bisa mengcap seseorang salah dan benar, tapi kita belum tentu bisa duduk di bangku yang sama seperti yang sedang ia duduki. Kemudian yang menarik dari buku ini adalah pembatasnya tadi. Jadi ada beberapa bagian yang menurut saya juga menarik untuk disimak. Di antara sekian banyak pembatas, saya akan bacakan salah satunya. Di halaman ke-45, pembatas sebelum masuk cerita selanjutnya ditulis di atasnya Saka. Dosa yang paling keji adalah berpura-pura baik. Di sekitar kita kesalahan-kesalahan yang naif. Kita ini apa selain menjadi pengecut untuk mengaku salah? Mungkin hidup memang tentang mencari hal-hal yang benar, bukan terus-terusan merasa benar. Karena apakah seimbang jika kita lupa untuk mengakui salah, sedang mengakui kesalahan adalah sebaik-baiknya kebenaran. Buku ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang suka membaca novel dengan genre romantis. Tidak terlalu banyak membahas tentang cinta saja, walaupun diceritakan juga dalam buku ini bagaimana kisah cinta Fatih dan pacarnya, dan kisah cinta Fana serta pasangannya. Walaupun sebenarnya Fana menyimpan rasa terhadap Fatih, tapi sebelum itu terjadi, Saka memberitahu Fana,
jangan sampai kalian saling mencintai dan memendam rasa. Karena Saka paham betul dan sangat tidak ingin persahabatan mereka rusak hanya karena cinta. Untuk cerita-cerita selanjutnya teman-teman bisa langsung baca buku ini. Di akhir buku juga ditulis oleh penulis epilognya juga. Yang menarik adalah di halaman 353, rahasia ketiga. Jika semua orang berusaha menjadi keras untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang keras, lalu siapa yang akan mengajarkan kelembutan? Jadi alur cerita kisah ini juga menceritakan bagaimana kerasnya kehidupan Fatih, bagaimana sukarnya kehidupan Saka, dan dilemanya rasa dari Fana. Teman-teman yang penasaran langsung saja baca bukunya. Mungkin itu review singkat yang bisa saya sampaikan dari buku karangan Syahid Muhammad dengan judul Egosentris. Jika menurut teman-teman buku ini bermanfaat dan layak menemani hari teman-teman sekalian, silakan baca. Dan buat teman-teman yang sudah baca, saya yakin pendapat kita juga sama. Buku ini keren, simple, dan kita terhanyut dalam alur ceritanya karena ceritanya sangat dekat dengan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.